Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Wedetong Tien, Rahayu, Bagas Waras, dan salam semua saudara. Ya, Alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat berkumpul kembali. Ini jagongan perdana kita di tahun 2026. Sebelumnya saya mengucapkan selamat tahun baru 2026. Semoga tahun yang baru ini membawa kesehatan, kedamaian batin, kebijaksanaan hati, serta harapan yang terus menyala bagi kita semua. Yang kami hormati narasumber kita pada malam hari ini ada sudah hadir di sini Wensa Junarto. Beliau adalah tokoh rohaniawan dari Konghucu dan juga nanti akan dimoderatori oleh Ibu Dr. Liang Kaspe, dan yang saya hormati seluruh sahabat lintas iman yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang mana atas kasih dan rahmat-Nya di awal tahun 2026 ini kita diberi kesempatan untuk berkumpul kembali dalam ruang dialog kesayangan kita, yaitu Jagongan Online bersama Indonesia Merayakan Perbedaan. Salam semua saudara. Ya, Bapak Ibu yang berbahagia, malam hari ini kita akan mengangkat tema tentang doa dan harapan di tahun baru 2026 bagi kerukunan umat beragama. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita menginjak sesi dialog kita dan jagongan pada malam hari ini, izinkan saya untuk memutar lagu Indonesia Merayakan Perbedaan. Mari kita dengarkan bersama-sama. Semua saudara saling menyayangi, bertoleransi, saling mengerti, dan saling berbagi. Mari bersatu, mari bersama. kita adalah Bhinneka Tunggal Ika. Tuhan telah ciptakan perbedaan yang semestinya kita rayakan. Perbedaan adalah
Tunggal Ika. Tuhan telah ciptakan perbedaan yang semestinya kita rayakan. Perbedaan adalah anugerah. Wahai saudaraku, mari kita bergandengan tangan, bersatu kita teguhkan iman menuju Indonesia nan jaya. Indonesia merayakan perbedaan. Indonesia merayakan perbedaan. Indonesia merayakan perbedaan. Indonesia merayakan Bersama Indonesia merayakan perbedaan. Salam semua saudara. Ya, Bapak Ibu yang berbahagia, malam ini spesial sekali karena ini jagungan perdana kita ya di tahun 2026. Bahkan saya pun malam hari ini mengenakan desain terbaru kaos dari IMP. Ini desain terbaru Bapak Ibu untuk tahun baru 2026. Ya, Bapak Ibu, malam ini kita akan mendengarkan refleksi dan pandangan dari tokoh narasumber kita, yang mana kita akan diajak untuk menata kembali doa dan harapan di awal tahun agar kerukunan umat beragama tidak berhenti sebagai wacana, tetapi tumbuh dari keluarga, komunitas, serta ruang batin kita masing-masing. Untuk itu, dengan penuh syukur, mari kita mulai jagoan kita pada malam hari ini. Dan saya akan memanggil moderator kita, yaitu Ibu Dr. Liang Kaspe. Selamat malam, Om Swastiastu. Selamat malam, Witu Tongtien, Ibu Dokter. Selamat malam, Ya, salam semua saudara. semua saudara Dok, silakan untuk dipandu jalannya diskusi kita pada malam hari ini. Terima kasih. Dari Konghucu akan membawakan topik doa dan harapan di tahun baru 2026 dengan narasumber adalah Wences Junarto. Silahkan Wences Junarto. Baik, terima kasih Dr. Calung Liang Kaspe. Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya. Om Swastiastu. Rahayu, Rahayu, Bagaswaras, Witek Tunggen. Baik, malam hari ini kami dari Agama Konghucu akan berbagi dengan topik doa dan harapan di tahun baru bagi kerukunan umat beragama. Izin source. Bapak Ibu yang terkasih, peserta Zoom malam hari ini, kita yakin bahwa kita semua di dalam agama kita, kepercayaan kita, keyakinan kita masing-masing, pasti kita pernah dan melakukan doa.
Nah, ini ada satu kutipan ayat di dalam salah satu kitab kami Sesu dan ia atau Sabda Suci, bab 3 pasal 4 ayat ketiga, disebutkan bahwa di dalam upacara daripada mewah menyolok lebih baik sederhana. Di dalam upacara duka daripada meributkan perlengkapan lebih baik ada rasa sedih yang benar. Nah, Bapak Ibu yang terhormat peserta Zoom malam ini, inilah beberapa ayat yang menjadi keyakinan dan dasar bagi kami umat Konghucu bahwa di dalam melakukan sesuatu doa atau sembahyang tidak perlu kita menonjolkan diri ya mewah menyolok, tapi lebih baik sederhana. Apalagi kalau di dalam upacara duka kita meributkan tentang perlengkapan-perlengkapan, tata upacara, ataupun atribut-atribut yang lain, dan yang lain mungkin lebih baik kita mewujudkan rasa sedih kita, rasa duka kita yang benar. Nah, bagi kami, makna doa adalah yang pertama, bahagia di dalam Tuhan. Kita yakin bahwa setiap kita melakukan doa atau sembahyang, kita yakini bahwa kita bisa menyatu dan berbahagia di dalam Tuhan. Dan ayat Mengce disebutkan bahwa siapa yang patuh terhadap Tuhan, dia akan terpelihara, yang melawan akan binasa. Yang kedua, doa adalah alat komunikasi kita dengan Tuhan secara pribadi. Dan dalam iman kami meyakini adanya 3 konsep sancai, Tien, Ti, Ren. Tuhan, bumi, dan manusia. Makna doa yang ketiga di dalam iman kami adalah menerima firman, bersyukur bahwa di dalam doa kita pasti kita mengucapkan syukur selain mungkin permohonan-permohonan. Tapi yang jelas bahwa apa yang kita terima dari Tuhan atas kehidupan kita masing-masing wajib kita syukuri, dan itu tercermin dalam pribadi kami, umat Konghucu. Setiap pagi dan sore hari pasti kami melakukan sujud bakti bersembahyang untuk mengawali pagi hari di rumah kami masing-masing. Dan mungkin Bapak Ibu pasti melihat bahwa setiap orang Konghucu di depan rumah mereka, di samping pintu mereka pasti ada yang kita sebut Yolo, tempat untuk menancapkan Yo. Dan mungkin kalau kita lihat ada pasti bekas abu atau asap di dinding rumah kita masing-masing. Itulah bukti bahwa kami umat Konghucu selalu mengawali hari,
mensyukuri apa yang kita terima dari Tuhan di pagi hari dan sore hari lagi kita mengucap syukur kepada Dia. Bapak Ibu peserta Zoom, ini adalah beberapa contoh gambar yang ada di dalam lingkungan kami, persembahyangan yang ada di rumah kami masing-masing. Yang di atas ini adalah meja, ya, meja besar persegi panjang. Di dinding itu pasti kita sebutnya arwah, ya, foto arwah leluhur kita atau senci tulisan saja. Yang gambar kedua ini adalah yang menempel di dinding. Seperti yang di awal bahwa kita umat Konghucu tidak pernah mempermasalahkan persembahyangan. Yang penting adalah wujud bakti kita. Mungkin kalau kita lihat di dalam gambar ini adalah mungkin di daerah perkotaan yang rumahnya sempit sehingga mampunya hanya menempelkan rumah-rumah kecil di dinding. Dan gambar yang ketiga ini adalah gambar yang sajian yang lengkap yang mungkin bagi keluarga yang mampu untuk melaksanakan sembah sujud bagi keluarga arwah leluhur maupun bagi sesama. Ya. Dan kami umat Konghucu selalu bersembahyang bukan hanya untuk arwah leluhur kita, tapi kita juga melakukan persembahyangan sujud bakti juga kepada arwah umum. Yang disebut umum adalah mungkin dalam iman kami arwah yang tidak disembahyangi oleh sanak keluarga atau famili. Yang lazim bagi teman-teman atau orang awam menyebutnya roh gentayangan atau hantu. Nah, itu kita lakukan di bulan 7 bulan Imlek di antara tanggal 16 sampai tanggal 30. Bapak Ibu peserta Zoom yang terkasih, ini adalah beberapa sajian ya, yang sering kita lihat di dalam persembahyaan kita. Ada pisang, ada jeruk, ada apel, ada pir, ada nanas, ada semangka, ada tebu, dan masing-masing buah itu melambangkan punya arti sendiri-sendiri bagi kami. Pisang di dalam wujud persembahyaan kami mempunyai arti yang langgeng atau permohonan. Jeruk itu kebahagiaan, pir itu adalah diidentitaskan dengan tentram, nanas itu yang bentuknya menghadap atas menandakan kejayaan, dan semangka biasanya kita gunakan kalau mungkin Bapak Ibu sering atau pernah mengikuti upacara duka umat Konghucu sebelum jenazah diberangkatkan, ada kebiasaan berapa umat kami memecah semangka sebelum jenazah itu diberangkatkan. Yang artinya adalah kita harus pandai mengembangkan peninggalan yang diperoleh orang tua kita. Ya. Menumbuhkan semangat banyak pohon dari biji semangka itu. Dan arti tebu adalah, tebu kita tahu bahwa tebu itu beruas
di dalam hidup kita tidak mungkin hidup menyendiri. Kita harus mampu bersosialisasi dengan tetangga, dengan masyarakat di lingkungan kita masing-masing. Nah, Bapak Ibu peserta Zoom yang terkasih, inilah makna sempurnanya sembahyang atau doa di dalam iman kami, Konghucu. Di situ pertama adalah Ceng. Ceng itu adalah iman, bahwa kita meyakini apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, apa yang kita persembahkan adalah tulus ikhlas dari iman kita. Nah, yang kedua adalah Sin, kepercayaan, percaya bahwa kita ini adalah semua makhluk ciptaan Tuhan, meyakini apa yang kita lakukan adalah benar. Yang ketiga adalah Cung atau Satya, bahwa yang kita lakukan kita persembahkan kepada Tuhan, kepada leluhur, kepada sesama kita, diyakini dengan penuh satya. Dan yang keempat adalah Jing atau hormat sujud. Setiap kali kita melakukan persembahyangan atau doa, yang seperti di dalam gambar di layout yang pertama tadi, pasti kita melakukannya sembahyang dengan berpakaian rapi, mandi keramas, mungkin lebih-lebih dari beberapa umat kita meyakini bahwa kalau kita mau melakukan sembahyang, diwajibkan kita untuk berpantang atau berpuasa paling tidak 1 atau 2 hari, mending-mending kalau 3 hari sebelum kita melakukan sembahyang atau sembah sujud kepada Tuhan atau arwah leluhur kita. Dan dasar ini dapat kita lihat di dalam kitab tata ibadah kita di C bab 22 tentang Jikung pasal yang kedua. Nah, para peserta Zoom yang saya hormati, itulah beberapa makna doa bagi kita umat Konghucu, bahwa apa yang kita lakukan, apa yang kita doakan, bukan hanya bagi kita pribadi, tapi kita juga melakukannya bagi sesama kita, baik yang masih hidup ataupun yang sudah berpulang. Dan setiap kali kita melakukan persembahyangan, seperti yang di dalam gambar, bagi keluarga yang mampu melakukan sembahyang itu atau doa, dan setelah melakukan persembahyangan itu, keluarga pasti berbagi dengan mungkin family atau keluarga atau tetangga-tetangga terdekat untuk dapat mencicipi atau menikmati makanan atau hidangan yang mereka mampu makan. Ya. Dan kita tahu bahwa kita tidak mungkin memberikan tetangga kita apa yang mereka tidak makan. Ya.
Apa yang mereka makan kita berikan, tapi yang tidak, yang non halal pasti kita sendirikan. Inilah wujud toleransi bagi kita, umat Konghucu, kepada sesama dan kepada lingkungan. Sedikit pemantik ini, mari kita coba berdiskusi atau saling interaktif bagaimana doa di dalam iman kami dan bagaimana doa untuk menjaga kerukunan yang ada di antara kita. Itu aja yang dapat kami sampaikan. Mari kita saling berinteraksi dan tanya jawab untuk kerukunan di dalam Zoom Indonesia merayakan perbedaan ini. Terima kasih. Salam semua saudara. Salam semua saudara. Terima kasih Winston atas pemaparannya tentang doa dan harapan. Untuk penanggap pertama itu dari Islam adalah Bapak Ustadz Ahmad Sonhaji, Sarjana Agrikultur dan Master Pendidikan. Silahkan Bapak Ustadz, waktu kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ini agama Islam. Doa memang sangat dianjurkan sekali. Suaranya terdengar nggih? Halo? Terdengar Pak. Ya, nggih. terdengar. Sangat dianjurkan sekali dalam kitab kami Al-Qur'an surat Al-Ghafir ayat 60 dijelaskan di situ bahwa berdoalah kepadaku, niscaya aku akan kabulkan. Kemudian Rasulullah juga menganjurkan untuk berdoa karena doa merupakan inti daripada ibadah. Salah satu sahabat yang bernama Umar, beliau pernah berkata bahwa saya tidak takut doa saya tidak terkabul, tapi justru saya takut kalau tidak diberi hidayah untuk tidak berdoa. Jadi lebih takut tidak diberi hidayah untuk berdoa daripada doanya tidak dikabulkan. Itu menurut Khalifah Umar. Kemudian untuk kerukunan kami berdoa bahwa semoga kita semua dikuatkan iman, diberi petunjuk, kemudian diberi rahmat atau kasih sayang Tuhan, dengan harapan dengan kuatnya iman itu akan melahirkan suatu amal baik, kemudian akhlak mulia atau perilaku mulia, ketenangan jiwa, keteguhan hati. Dengan bekal hal-hal di atas, maka diharapkan akan melahirkan sikap toleransi, kerukunan dan kedamaian antar sesama. Kemudian kita juga berharap mudah-mudahan IMP merupakan roda penggerak kerukunan umat beragama, tidak hanya di level regional, bahkan internasional. Terima kasih dari kami. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya penanggap kedua adalah dari Buddha, yaitu Bapak Bante Tijubuno Mahatera. Silahkan Bante. Baik, terima kasih untuk waktu yang telah diberikan.
Salam semua saudara, salam Pancasila, merdeka. Merdeka. Ya, terima kasih Romo Junarto yang hari ini juga telah menyampaikan pemaparan yang luar biasa, dan juga dari Mbah Yai yang juga memberikan pencerahan bagi kita semuanya. Dan izinkan saya menyampaikan sedikit untuk menambahi dari apa yang telah disampaikan tadi, berkenaan dengan tema tentang doa dan pengharapan di tahun 2026. Tidak ada kalimat yang lebih baik daripada kalimat doa, dan tidak ada doa yang lebih baik daripada berbuat kebajikan. Maka dikala kita telah berbuat kebajikan, entah itu beramal, membantu, menolong sesama, bisa juga dengan berbuat kebajikan, memiliki pikiran, ucapan, perilaku yang baik, menghindari penyiksaan, pembunuhan makhluk hidup, menghindari pengambilan barang yang tidak diberikan, menghindari perbuatan asusila, menghindari ucapan yang tidak benar, dan juga minuman keras yang dapat menyebabkan lemahnya kesadaran, dan juga menjernihkan batin. Semua nilai-nilai kebajikan itu tentu adalah doa yang terbaik. Makanya tadi saya katakan tidak ada kalimat yang lebih baik daripada kalimat doa, dan tidak ada doa yang lebih baik daripada berbuat kebajikan. Dan dikala kita telah berbuat kebajikan, itulah doa yang terbaik yang bisa kita lakukan. Nah, saya akan mengambil sedikit intisari dari ajaran Buddha yang berbunyi Kanti paramang tapo titika, nibanang paramang wadanti Buddha. Kesabaran adalah cara melatih batin yang tinggi. Sabar adalah melatih batin yang tinggi. Para Buddha bersabda, kesempurnaan, kesadaran agung, itu adalah kebahagiaan yang tertinggi. Tidak melukai, tidak menyakiti orang lain, makhluk lainnya. Dan barang siapa saja yang masih melukai, masih menyakiti orang lain, makhluk lain, maka tentu dia bukanlah seorang pertapa, samana, rohaniawan, agamawan. Tidak melakukan kejahatan, melakukan banyak kebajikan, menyucikan batin sendiri, itulah inti ajaran para Buddha. Nah, itu saya ambil dari Wadak Patimokkha atau pesan Buddha kepada 1250 biku. Nah, berkenaan dengan doa yang kita harapkan di tahun 2026 ini, kita memang baru saja melakukan pergantian tahun, meninggalkan tahun lama, dan kemudian kita menjalani tahun baru. Tapi ternyata juga semuanya tergantung bagaimana kita memaknainya dari pergantian tahun itu, karena sesungguhnya ini hanyalah proses waktu. Karena yang lama, tahun lama yang sudah kita tinggalkan, dulunya itu juga baru. Dan yang baru, cepat atau lambat juga akan menjadi lama. Yang saat ini sudah tua, dulunya pernah menjadi muda. Dan yang muda belum tentu juga memang menjadi tua, karena kan bisa saja kematian bisa terjadi di dalam prosesnya. Tapi kalau yang tua, pasti pernah menjadi muda, menjadi anak-anak. Walaupun yang anak-anak yang muda belum tentu sampai di usia tua. Nah, kita berupaya untuk memaknai sepanjang waktu tahun baru ini, nanti juga berproses menjadi tahun lama, dengan kita memiliki keyakinan, memiliki pengetahuan yang terus kita tingkatkan untuk menjadikan diri kita menjadi lebih baik. Yang artinya yang tidak baik selama ini, ya diusahakan untuk tidak diulang. Tidak perlu dipertahankan, tidak perlu juga diulang dan diulang.
berkenaan dengan hal-hal yang tidak baik. Nah, yang selama ini sudah dilakukan dengan baik, hal-hal yang baik, itu dipertahankan, terus ditingkatkan, dan terus ditingkatkan. Nah, kayak misalnya orang Buddha ya. Orang Buddha kalau di depan altar Buddha, karena kan itu ejawantah atau simbol dari gurunya. Pada saat umat Buddha itu menghadap altar, sebenarnya mereka bukan meminta, bukan memohon sesuatu kepada Buddha. Ya, jadi tidak pernah meminta Buddha untuk melayani supaya memenuhi keinginan-keinginan kita. Dengan berpikir, Buddha tolong kasih ini, tolong kasih itu, saya minta ini, minta itu, bukan begitu. Konsep doanya tidak meminta demikian. Tetapi pada saat umat Buddha membaca doa di depan altar Buddha, mereka sedang mengulang tentang apa yang pernah diajarkan oleh Buddha selama 45 tahun. Jadi kalau melihat dari riwayat kehidupan Buddha, beliau waktu dilahirkan di Taman Lumbini oleh Ibunda Mahamaya dan suaminya adalah Raja Sudodana, beliau memang dipersiapkan sebagai putra mahkota. Tapi kehidupan yang nyata, di mana beliau melihat ada orang tua, orang sakit, orang meninggal dunia dan pertapa, yang membuat akhirnya beliau, Pangeran Siddhartha, meninggalkan istana menjadi pertapa. Nah, di usia 29 tahun. Kemudian di usia 35 tahun beliau mencapai kesempurnaan, gayuka sampurnan, menjadi Buddha. Dan setelah itu wafat di usia 80 tahun. Nah, ajaran Buddha ini sebenarnya universal. Mungkin kalau di Indonesia kita mengenalnya agama Buddha. Yang tepatnya kan sebenarnya ajaran Buddha, dan Buddha itu bukan Tuhan juga. Buddha adalah seorang guru gitu. Nah, dan kami bisa dikatakan sebagai murid-muridnya yang berusaha untuk mempelajari, meniru, mencontoh, mentauladani apa yang diajarkan dan dicontohkan oleh Buddha kepada kami semua untuk supaya kita bisa menjadi Buddha. Gitu. Jadi supaya bisa menggayuh sampurna. Tapi yang diajarkan oleh Buddha yang sifatnya universal ini sebenarnya sebelum pertapa Siddhartha mengetahui hal ini, mengetahui Dharma ini, Dharma itu sudah ada. Jadi ada yang mencapai kesempurnaan atau tidak mencapai kesempurnaan, kebenaran itu sudah ada. Tapi waktu itu hanya Buddha pertapa Siddhartha yang mencapai kesadaran agung yang kemudian mengetahui tentang kebenaran ini yang kemudian diajarkan kepada semua orang, kepada semua makhluk tanpa terkecuali. Jadi diajarkan kepada semua orang, semua makhluk supaya semua orang, semua makhluk itu bisa hidupnya bahagia. Walaupun ya bahagia atau tidaknya hidup seseorang tergantung sepenuhnya kepada perbuatan masing-masing. Jadi bisa dikatakan Buddha itu mengajarkan ajarannya kepada kita semua, hanya menunjukkan jalan. Kalau kita ingin tujuannya hidup bahagia, meninggal masuk surga atau gayuh kasampurnan, ini caranya begitu. Jadi kayak misalnya kita mengharapkan di tahun 2026. Semoga kita di tahun 2026 usahanya maju lancar sukses. Semoga kita sehat kuat, usianya panjang, punya ini punya itu segala macam. Tapi kalau kemudian kita tidak apa-ngapain gitu ya, kita makan tidur ya kita itu tidak akan mendapatkan itu semua. Atau kita mendapatkan itu semua kalau kita mendapatkan warisan gitu ya. Jadi kita punya pengharapan yang baik, yang luhur sekalipun, kalau kita tidak melakukan apapun, ya kita tidak akan bisa mencapai. Sama seperti hanya saat ini saya di Pesanggaran ya, di Banyuwangi. Kalau saya mau pergi ke Surabaya, kemudian saya berdoa, menggunakan dupa, lilin, bunga, kemenyan, segala macamnya. Nah, itu atribut-atribut doa kan.
Kemudian saya dari sini berdoa, semoga saya sampai di Surabaya, semoga sampai di Surabaya. Begitu saya buka mata itu tetap aja di sini, bukan sampai di Surabaya. Yang artinya untuk bisa nyampe di Surabaya, kita tahu Surabaya itu di mana arahnya. Kemudian setelah itu kita berdiri dan melangkah. Langkah-langkah kaki kita inilah yang menentukan nantinya cepat sampai atau tidak sampainya. Karena di dalam prosesnya ini bisa saja kita jalan pelan-pelan, bisa saja jalan cepat, bisa saja kita lari-lari atau lari kencang. Atau mungkin yang lebih mudah lagi, kita naik sepeda pancal, atau naik becak, atau naik sepeda motor, atau membawa mobil, atau naik kereta api gitu ya, atau naik pesawat, bisa. Jadi semua itu sarana fasilitas cara untuk kita bisa sampai di sana. Nah, Buddha itu mengajarkan supaya kita bisa sampai kebahagiaan itu caranya bagaimana? Dikatakan seperti yang tadi di depan saya katakan bahwa kalimat yang terbaik itu adalah kalimat doa memang, tapi tidak ada doa yang terbaik selain berbuat kebajikan. Dikatakan oleh Buddha, kebajikan itu adalah harta yang sesungguhnya, baik bagi pria ataupun wanita. Jadi kalau kita punya kebajikan itu adalah harta kita yang sesungguhnya. Orang bisa memiliki pikiran yang tenang, damai, bahagia, itu karena hidupnya itu baik, dia benar. Karena perbuatannya baik, benar, berguna, bermanfaat, maka dikala dia mengingat, dia bahagia. Karena orangnya bahagia, pikirannya tenang, damai, bahagia tadi, orangnya pasti sehat, kuat, memiliki usia yang panjang. Kenapa demikian? Karena biasanya orang mengalami gangguan kesehatan itu karena banyak beban pikiran, banyak keinginan, banyak juga masalah kehidupan yang dihadapi. Semuanya numpuk di dalam pikirannya. Sehingga karena itu akhirnya membuat kondisi kesehatannya terganggu. Yang artinya kalau orangnya pikirannya tenang, damai, bahagia, kesehatan, kekuatan, usia yang panjang bisa diperoleh. Nah, kalau kita sehat, kuat, usia yang panjang, kita bekerja dengan nyaman. Nah, kita bisa memiliki kekayaan, bisa memiliki kedudukan, bisa memiliki kekuasaan, nama, pengikut. Ini semua diperoleh karena dia punya kebajikan. Kalau dia tidak memiliki kebajikan, dia tidak akan mendapatkan itu. Bahkan dikatakan hidup bahagia, meninggal masuk surga, itu juga diperoleh karena buah dari kebajikan yang dilakukan. Nah, ini saya yakin di dalam setiap ajaran agama boleh saja itu bungkusnya tidak sama, mereknya tidak sama, warnanya tidak sama, bentuknya tidak sama. Tapi itu kan hanya atribut-atribut di luar. Tapi ternyata bisa saja di dalamnya itu ada nilai-nilai universal yang kalau siapapun mempraktekkan, melaksanakan, hidupnya tentrem, ayem, bahagia, dunia dan akhirat. Seperti itu. Maka karena itu mari di tahun 2026 ini kita lebih tingkatkan lagi. Kalau kemarin kita menjalani hidup dengan baik, ya di tahun ini semoga akan menjadi lebih baik lagi, sehingga waktu kehidupan kita yang tidak tahu lama atau tidaknya, itu benar-benar kita bisa manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk berbuat kebajikan. Karena kalau bisa dibilang, Bu, Pak, kalau ditanya dari mana, gitu kan, jawabnya pastinya kita tidak tahu. Mau kemana? Jawabnya juga kita tidak tahu. Bahkankah Anda tahu? Ya, saya tahu. Kapan itu? Ya, kita tidak tahu. Nah, pertanyaan dan jawaban itu kan tahu tidak tahu gitu kan. Kalau ditanya Ibu saudara sekalian, sebelum lahir sebagai manusia sekarang, ada tidak yang mengingat dulunya kita lahir dari mana, sebagai apa? Jawabnya adalah tidak tahu. Dan setelah nanti meninggal dunia, kita lahir kemana? Semua pasti jawabnya tidak tahu juga. Ya, kalau mungkin janjinya sih ada pastinya. Oh, nanti dijanjikan kalau meninggal dunia begini, begitu. Tapi intinya kita juga tidak tahu. Setelah meninggal dunia nantinya kita terlahir di alam surga atau terlahir di alam neraka. Nah, kalau ditanya, bukankah Anda tahu? Ya, kita tahu.
kalau kita lahir itu pasti mengalami kematian, semuanya tahu. Kita semuanya pasti mengalami kematian. Nah, kapan itu? Nah, kita semuanya jawabnya juga nggak tahu juga. Mungkin kita sekarang masih seger waras. Bisa saja ntar malam tidur, mungkin mimpi jalan-jalan ke alam surga, lupa pulang gitu kan bisa saja akhirnya mati gitu. Atau kita lagi makan bakso kelelekan sendok, nah, bisa saja langsung kesedak mati. Atau kita lagi mandi-mandi kepleset di kamar mandi langsung tewas juga bisa. Atau kita lagi jalan-jalan begitu. Kayak kemarin ini baru pergantian tahun ya, saya berusaha untuk mengurangi angka kematian sebenarnya. Caranya bagaimana? Kita membuat kegiatan supaya semua orang bisa ngumpul di satu kegiatan itu. Jadi kalau dibiarkan kan bisa saja orang pergi ke sana kemari dan saya sering lihat pada saat hari-hari besar seperti itu kecelakaan banyak terjadi. Artinya membuang nyawa sia-sia banyak sekali di hari-hari libur panjang, hari-hari besar itu banyak sekali yang mengalami kecelakaan dan meninggal dunia. Tapi kalau kemudian adakan kegiatan yang positif, kumpul satu tempat, suami, istri, anak kumpul sama-sama berbuat baik, melewati pergantian tahun dengan baik, wah itu adalah hal yang menyenangkan, hal yang membahagiakan. Jadi kita harus bisa pastikan bahwa waktu yang terus berlalu benar-benar bisa kita memaknai untuk kita senantiasa memberikan dan melakukan yang terbaik supaya kita bisa mengetahui kita setelah meninggal dunia nanti kemana. Buddha mengatakan hidup saat ini bahagia, setelah meninggal dunia juga berbahagia. Pelaku kebajikan akan berbahagia di kedua alam. Dan orang punya keyakinan yang benar pasti mau untuk berbuat kebajikan, memberi, membantu, menolong sesamanya, entah itu dengan tenaga, pengetahuan, keterampilan, atau sarana materi yang dimiliki, atau bisa berbuat kebajikan dengan menjalankan kesusilaan, mengendalikan diri di dalam pikiran, ucapan, perilakunya supaya tidak melakukan hal yang tidak baik dan kemudian menjernihkan dirinya, menjernihkan batinnya dari kebencian, dari keserakahan, dari kebodohan. Maka karena itu dikatakan, kalahkan kebencian dengan cinta kasih, kalahkan kekikiran dengan kemurahan hati, kalahkan kesombongan dengan kerendahan hati, dan kalahkan kejahatan dengan kebajikan. Terima kasih untuk waktu yang telah diberikan. Selamat Natal dan Tahun Baru bagi Ibu Bapak Saudara sekalian yang beragama Kristen, Katolik, dan juga selamat Tahun Baru bagi semuanya. Semoga semuanya selalu sehat, selalu berbahagia, dan sukses bagi kita semua. Salam semua saudara, salam Pancasila, merdeka. Salam semua saudara. Salam Merdeka. semua saudara. Terima kasih. Penanggap berikutnya adalah dari penghayat kepercayaan, yaitu Bapak Januri Haryanto. Kami persilahkan Pak Januri. Selamat malam. Ya, selamat malam Ibu Liang Kaspe. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Salam semua saudara. Salam semua saudara. Iya. Dalam sudut pandang penghayat kepercayaan yang saya yakini, tahun baru itu sebetulnya sekarang yang kita rayakan ini kan penanggalan Masehi Gregorius kalau nggak salah kan begitu. Sedangkan di agama masing-masing memiliki penanggalan atau tahun baru. Demikian juga yang runyam lagi itu di Jawa. Ada penanggalan yang menganut Watu Gunung apa-apa itu. Terus ada yang menganut Pranoto Mongso. Nah, namun terjadilah konsensus dunia banyak yang menggunakan penanggalan Gregorius. Nah, di sini doa dan harapan itu adalah sebuah keniscayaan yang dilakukan oleh umat manusia.
Di ajaran kami itu menjelaskan berdoa itu ada dua jenis. Berdoa itu ada dua jenis. Pertama, mendikte Tuhan. Yang kedua, mengucapkan rasa terima kasih. Nah, di ajaran kami yang ditekankan adalah rasa terima kasih, bukan mendikte. Ya Tuhan, nanti di tahun baru ini berikanlah saya rezeki yang banyak, yang lancar. Itu permohonan halusnya. Tapi kalau dikasarkan itu mendikte yang begitu. Nah, di sini yang perlu kita lakukan apa? Kalau di dalam bahasa ajaran kami itu namanya mesuh budi. Mesuh budi. Mesuh budi itu koreksi diri. Koreksi diri. Di dalam sekian hari, 300 sekian hari, apakah yang sedang kita lakukan ini yang mana? Sekiranya yang menyakiti hati orang lain. Nah, di dalam tahun yang baru ini, hendaknya kita rubah, kita tingkatkan kepada yang lebih baik. Kan begitu. Saya sepakat dengan Bante Tejo Puno tadi. Doa tanpa tindakan itu seperti halnya teori. Teori tanpa praktek itu nol. Praktek tanpa teori buta nantinya. Jadi yang perlu dilakukan itu adalah selain kita berdoa berterima kasih, juga kita harus melangkah. Misalkan aku pernah itu wetengku luwe aku ndonga ya gak krasa wareg iki. Baru ambil nasi baru terasa kenyang. Nah, ini menandakan kalau kita itu tidak hanya cukup berdoa, tapi yang lebih signifikan adalah tindakan nyata dalam segala hal. Dalam pencapaian karir maupun pencapaian di dalam mendekatkan diri kepada Tuhan, terhadap Tuhan ya, bukan kepada, terhadap Tuhan, itu diperlukan tindakan nyata. Jadi di dalam bahasa kami, Bapak guru kami itu sering mengatakan, Gusti Allah itu ora butuh makmumi lambe, ya gitu. Tuhan itu tidak membutuhkan ini, apa tuh, gerak mulut saja, ucapan saja, tapi tindakan nyata. Dan kami lebih yakin di dalam ajaran kami bahwa setiap manusia itu memiliki jatah, taker, dan wates. Jatah itu mengenai syarat hidup selama di dunia. Taker itu tempat atau wadah. Wadahnya itu ada yang drum, ada yang ember, ada yang gelas, kan begitu. Nah, batas atau wates itu adalah batasan kita berada di dunia ini. Jadi kalau kita memohon tambah rezeki itu nonsen bagi kami, nonsen. Ya, yang kita bisa lakukan apa? Lancar rezekinya, gitu loh. Yang bisa kita lakukan adalah lancar rezekinya, seperti itu. Jadi untuk dengan tahun yang 2026 ini memang banyak pengharapan agar segala urusannya dimudahkan, agar rezekinya ditambah, dilancarkan, itu harapan semua orang. Namun bagi kami yang perlu kami lakukan ya sudah, kita berjalan apa adanya saja. Yang perlu kita lakukan adalah doa terima kasih, kan begitu. Nah, kenapa kok demikian? Doa terima kasih. Karena saya yakin betul bahwa Tuhan itu Maha Tahu. Kenapa kita harus mendikte beliau gitu. Terima kasih. Sekian dari saya, sedikit aja. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada Ibu Liliang Kaspe. Salam semua saudara. Salam semua saudara. Semua saudara.
Ibu Liang Kaspe masih di tempat? Terima kasih dari penghayat dan sekarang adalah dari agama Hindu. Kami persilahkan Profesor Dr. I. Nyoman Sutantra, Master of Science. Kami persilahkan waktunya, Bapak. Terima kasih, Bu Liang. Kedengaran suara saya? Dengar, Pak. Ya. Terima kasih Pak Junarto sudah menyampaikan doa harapan tahun baru. Semoga kita di tahun 2026 ini tali persaudaraan kita menjadi lebih kuat, lebih rukun, damai dan harmonis dalam bingkai kebangsaan supaya menjaga keutuhan NKRI. Di Hindu ini, doa ini, kita punya doa sehari-hari. Doa sehari-hari kita doa 3 kali. Setiap perubahan waktu pagi hari, itu perubahan terbitnya matahari, namanya Trisandya. 3 sandi. Sandi itu perubahan. Hal yang sandi dari perubahan terbitnya matahari, kemudian matahari di atas, persis di atas kita di puncak jam 12 jam 1, kemudian matahari terbenam. Jadi kita namakan Trisanya, di mana dalam doa itu selalu yang kita doakan, yang pertama kita berdoa tentang kesucian, keluhuran, dan kemahaagungan Tuhan. Tuhan berada di mana-mana, maha suci, maha agung. Dan yang kedua, kemahaesaan Tuhan. Kita yakin betul Tuhan itu esa, gitu ya. Tuhan itu esa. Dan juga yang berikutnya, kita berterima kasih. Karena semua yang sudah diciptakan Tuhan itu adalah untuk memberikan kesejahteraan dan kehidupan pada kita, umat manusia. Kita sangat berterima kasih dan merasa berhutang kepada Tuhan yang dinamakan Trirana Rena, Dewa Rena. Kita berhutang kepada Tuhan, berterima kasih kita. Kemudian yang keempat, pengakuan kita melakukan kesalahan, baik kesalahan pikiran kita, kesalahan perkataan kita, dan kesalahan perbuatan kita. Kita mohonkan ampun, mohonkan dosa itu setiap hari, pagi, siang, sama sore. Bahkan mereka di pagi hari itu, sering mulai jam 4 sampai jam 6 itu sedang, otak itu sedang jernih-jernihnya, sedang bersih-bersihnya di sana. Sehingga orang belajar dulu, orang tua kita belajar, suruh belajarlah pagi. Di sana otak kita bersih sekali. Di sana adalah ilmu itu akan masuk dengan mudah sekali. Penciptaan di sana, di pagi hari. Itu sehingga itu dinamakan waktunya Brahma. Brahma artinya penciptaan. Penciptaan utama lagi cerdas-cerdasnya pikiran kita di pagi hari itu. Kalau kita belajar dari sana itu sangat efektif sekali belajarnya. Di siang hari kita berdoa itu adalah untuk Wisnu karena menjaga hari kita, kehidupan kita selama 12 jam itu. Kita doakan persis di puncak matahari ada di atas. Kemudian peleburan pengembalian itu peleburan, siwa itu peleburan. Itu manifestasi Tuhan sebagai peleburan. Itu tiap sehari-hari kita melakukan doa seperti itu. Sehingga kita yakin betul Tuhan itu berada di mana-mana. Tuhan itu suci dan luhur, Tuhan itu maha adil, maha bijaksana, dan Tuhan itu esa. Dan Tuhan itu maha pengampun. Dan kita bisa salah pikiran, salah ini. Dari sanalah muncul keyakinan kita bahwa kita adalah bersaudara karena Tuhan itu satu. Sehingga keluar Wasudewa Kutumbakam, kita itu satu. Walaupun kita satu adalah yang berbeda-beda karma kita. Sehingga keluar tatwa masih kita sebetulnya satu, sama.
dari unsur yang sama, baru keluar Bhinneka Tunggal Ika Tanahana Dharma Mangruah. Nah itu sebetulnya keyakinan kita dari setiap hari kita sembahyang seperti itu. Dan juga model doa kita, doa setiap hari suci. Hari suci ada hari suci Siwaratri. Itu Siwaratri ada malam Siwa, malam yang paling gelap. Selama setahun itu malam yang paling gelap di sana. Di sana adalah kita bermeditasi, berdoa, bermeditasi untuk menyucikan diri kita. Melebur segala dosa-dosa kita, melebur bukan menghapuskan. Itu diibaratkan seperti kalau di gelas itu ada racun atau ada kopi di gelas itu. Kalau air itu sedikit, kopi itu masih kelihatan. Kalau ditambahkan air putih terus, air putih terus, air putih terus, sehingga kopi itu terlebur, sehingga kopi itu tidak kelihatan lagi. Nah, di sanalah kita berdoa, bermeditasi selama kita berpuasa di sana. Ada yang bisa berpuasa sampai 24 jam, yang mestinya yang sempurna 36 jam. Berpuasa tidak ngomong, tidak diem gitu, itu meditasi kita. Dan di sana kita penyucian diri kita. Itu namanya Siwaratri, yang mungkin nanti akan pada pertengahan atau akhir Januari ini. Itu juga kita ada namanya hari Nyepi. Nyepi itu adalah pengendalian diri kita, pengendalian pikiran kita, pengendalian indria-indria kita. Ada 10 indria, dasendria, dan pikiran kita. Dan di sanalah kita akan membentuk pikiran yang arif dan bijaksana, perkataan yang santun dan menyejukkan, perbuatan yang baik dan mensejahterakan. Di sanalah keluar Trikaya Parisuddha. Kita membentuk supaya kita selalu ingat kita harus berpikir arif dan bijaksana, berbicara santun dan menyejukkan hati yang lain, dan berbuat baik yang mensejahterakan yang lain. Itu dinyepi. Kalau kita melaksanakan itu, akhirnya kita buahnya adalah itu. Kemudian kita melaksanakan galungan. Ada galungan. Ini karena yakin betul dalam sastra kita harus memberikan kesejahteraan semua ciptaan Tuhan. Semua ciptaan, tidak hanya manusia saja. Semua ciptaannya, alam semesta dan segala isinya, para dewa atau para malaikat, para apa, itu kita harus juga hidup harmonis. Maka itulah keluar Trihita Karana. Kita mendalikan itu. Di galungan itu adalah Trihita Karana. Sebelum 25 hari sebelum galungan kita menghormati, berterima kasih kepada tumbuh-tumbuhan. Berterima kasih kepada tumbuh-tumbuhan yang sudah menghasilkan, memberikan kita beras, memberikan kita bunga, memberikan kita buah, memberikan kita apa, semua kita berterima kasih. Kepada air sebab apa, semua kita berterima kasih. Di sanalah Trihita Karana. Kita bisa harmonis hidup pada seluruh ciptaan Tuhan. Tidak hanya umat manusia, semua ciptaan Tuhan kita harus hidup harmonis. Dan kemudian ada juga yang besar-besar, tidak semua saya sampaikan, yang besar itu ada Saraswati. Saraswati lahirnya ilmu pengetahuan. Di sini adalah kita membangun berdoa, kita bermeditasi dan berdoa supaya kita membangun kecerdasan spiritual. Karena Saraswati itu ada patungnya Saraswati, semua itu simbol. Simbol di tangan kanannya itu adalah ilmu spiritual. Ada apa namanya genitri yang keliling itu, tidak ada putusnya, tidak ada awal dan tidak akhirnya. Itu menggambarkan ilmu pengetahuan spiritual. Tanpa awal, tanpa akhir. Itu adalah membangun kecerdasan spiritual kita. Di sana kita membangun kebijaksanaan, kejujuran, ketulusan, kesabaran di sana. Jadi kita membangun kecerdasan moral dan spiritual. Kemudian di tangan kirinya itu ada keropak, ada kertas-kertas atau lontar atau apa gitu. Di sana simbol daripada ilmu pengetahuan, iptek. Ilmu pengetahuan. Dan kemudian di dua tangannya lagi memegang gitar, itu seni dan budaya. Jadi agama, iptek, seni dan budaya itu menyatu. Dan kemudian di depannya ada burung angsa, angsa putih. Angsa putih itu simbol kebijaksanaan. Coba angsa itu kalau kita taruh susu di lumpur, dia akan
ngambil itu bisa ngambil susunya atau enggak kena lumpur dia. Itu artinya bijaksana, tahu betul mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah, mana yang patut dilakukan, mana yang tidak patut dilakukan, mana yang menyakiti yang lain, mana yang menyejukkan yang lain gitu, mana yang menyakitkan kita. Itu kita harus paham betul. Itu nggak Saraswati, dan juga di depannya ada cendrawasih. Itulah simbol kepemimpinan. Artinya simbol pengendalian diri. Kita harus mampu mengendalikan diri kita. Mengendalikan indera kita, mengendalikan pikiran kita, mengendalikan tangan kita, mengendalikan kaki kita. Semua harus kita kendalikan. Sudah kita bisa mengendalikan diri sendiri, kita harus bisa mengendalikan keluarga kalau kita sudah berkeluarga. Bisa mengendalikan masyarakat atau memimpin masyarakat. Setelah itu baru kita bisa memimpin bangsa dan negara. Jadi artinya doa kita selalu itu menyatukan semoga dengan ajaran Tuhan, dengan ilmu spiritual dari Saraswati tadi, ilmu agama, iptek, budaya, kearifan lokal, semua kepemimpinan, semua harus menjadi satu, membentuk insan dharma atau insan yang berbudi pekerti luhur, sehingga artinya dharma raksati raksita. Siapa yang melaksanakan kebenaran di jalan yang benar, pasti dia akan dituntun oleh kebenaran dan dilindungi oleh kebenaran. Dan juga akhirnya kalau kita sudah melaksanakan itu, jadi satyam eva jayate. Artinya kebenaran, yakinlah kita, kalau kita menjalankan kebenaran pasti akan berhasil dengan kemenangan. Berhasil dengan kesuksesan. Itulah jadi setiap hari ini. Dan purnama tilem itu, hari purnama dan tilem pun kita sembahyang ke pura. Dan itu artinya apa? Kita alam semesta ini pun kita sangat berterima kasih sama alam semesta. Ini menggambarkan kita hidup harmonis dengan seluruh ciptaan Tuhan dan pada Tuhan itu sendiri. Semoga di tahun 2026 kita menjadi lebih rukun, lebih damai, dan lebih harmonis, dan juga terikat dalam bingkai kebangsaan kita. Semoga menjaga NKRI kita. Jadi kita menambah nilai-nilai luhur kemanusiaan dan nilai-nilai luhur kebangsaan kita. Terima kasih. Salam semua saudara. Salam semua saudara. Salam semua saudara. Terima kasih Profesor Sutantra. Sekarang tiba saatnya untuk sesi tanya jawab. Mungkin ada yang tanya, silahkan. Warna coklatnya ada di kodenya kode 20. Warna coklatnya di kode 20 waktu depannya aktif atau detik. Dan nanti di bagian Sebenarnya ada yang bertanya di kolom chat. Ibu Liang Kaspe, bisa saya bacakan ya? Saya bantu bacakan. Ini ada pertanyaan. Izin bertanya, merayakan perbedaan membutuhkan keberanian dan kerendahan hati. Nilai atau prinsip hidup universal apa dari ajaran agama-agama yang bisa kita pegang bersama sebagai kompas menuju Indonesia yang lebih damai? Terima kasih. Ya, itu pertanyaannya. Ya, silakan Bensejun. Baik, terima kasih. Saya akan coba menjawab dari sisi agama saya, kepercayaan saya sebagai penganut agama Konghucu atas pertanyaan itu. Kita tahu bahwa merajut perbedaan seperti yang kita lakukan di Zoom ini adalah sesuatu yang kalau kita bilang unik-unik, berani-berani, kerendahan hati boleh, dan itu tercermin dari kita semua. Ya, saya yakin bahwa Bapak Ibu yang ada di Zoom ini semuanya meyakini bahwa perbedaan itu bukan
harus kita tentang, tapi harus kita rayakan sesuai dengan nama Zoom kita, ya, Zoom yang kita sayangi dan kita cintai ini. Indonesia merayakan perbedaan. Dan itu saya alami sendiri di dalam masa pendidikan saya dulu. Saya adalah seorang Tionghoa. Saya dulu pengennya sekolah di STM, tapi STM di kota kami adalah dalam tanda kutip anak-anaknya laki-laki senangnya keleh, dan saya beralih ke sekolah kejuruan yang saat itu adalah SMEA, Sekolah Menengah Ekonomi Atas, sekarang SMK. Dan saya menjadi salah satu murid yang beretnis lain dan beragama lain di dalam sekolah itu. Tapi saya berusaha mencoba masuk dan berusaha menyatu di dalam kegiatan sekolah, dan saya menjadi ketua kelas selama 3 tahun. Dipercaya oleh teman-teman saya sekelas, selama 3 tahun saya menjadi ketua kelas terus. Dan sesuai dengan nilai atau prinsip agama yang kita yakini semua, bahwa kita tahu bahwa agama menurut kami adalah bimbingan menempuh jalan suci. Jalan suci itu apa? Jalan suci itu adalah mengikuti watak sejati kita. Nah, apa itu watak sejati? Watak sejati itu adalah firman Tuhan Yang Maha Esa. Di dalam iman kami, watak sejati itu adalah Berenilige, cinta kasih, kebenaran, kesusilaan, dan kebenaran. Dan inilah yang saya rasa menjadi prinsip kita semua. Kita yakini bahwa dengan adanya cinta kasih, kebenaran, tahu susila, tahu norma, dan kita bijaksana, wisdom kita jalan, kita mampu merayakan perbedaan itu menjadi sesuatu yang indah. Itu aja menurut pandangan dari kami, agama Konghucu, bahwa prinsip yang universal dalam semua agama, saya rasa cinta kasih. Ya. Cinta kasih itulah yang menjadi pegangan kita, yang menjadi kekuatan kita untuk merayakan perbedaan di lingkungan kita masing-masing. Itu Canglo yang bisa saya jawab. Terima kasih. Terima kasih. Memang cinta kasih itu sangat-sangat luas dan sangat-sangat bisa digunakan untuk pendekatan pada semua umat yang berbeda keyakinan, karena kita mencintai, kita menyayangi, kita mengasihi gitu. Wense Junarto, mungkin ada yang lain tanya, silahkan. Masih ada ini, Dok. Saya bantu baca lagi ya. Iya, ini dari Mbak Purbo. Izin bertanya, konflik seringkali bermula dari ketidaktahuan dan rasa asing. Menurut Bapak, upaya kecil apa yang bisa kita lakukan untuk benar-benar mengenal dan memahami tetangga atau rekan kita yang berbeda keyakinan sebagai pondasi kedamaian? Begitu, Pak Sunarto. Baik, terima kasih. Secara naluri, pasti kita merasakan perbedaan itu suatu bibit bisa merasakan sesuatu ingin memusnahkan bisa. Tapi bagaimana kita menyikapinya? Ya. Dalam kehidupan kita, kalau kita tidak mau bersosialisasi atau silaturahmi kepada teman, kepada tetangga, lingkungan kita, secara otomatis saya rasa
kita akan menjadi orang yang dalam tanda kutip mungkin orang aneh. Ya, tetangga-tetangga kita merasa bahwa kita menjadi orang yang tidak mau berhubungan atau tidak mau bersosialisasi. Padahal dalam kenyataan kehidupan kita, Tuhan menciptakan kita itu berbeda-beda. Ya. Tidak bisa kita masing-masing meminta, saya ingin dilahirkan dari suku ini, berbahasa ini, mata saya tidak sipit, saya menjadi orang tinggi, tidak pendek, jadi kurus, itu tidak bisa. Itu adalah semua kuasa dari Tuhan. Yang terpenting dalam kehidupan kita, marilah kita menyatu. Marilah kita bersosialisasi dengan tetangga, dengan teman, kerabat kita, sehingga kita mampu mengenal kanan kiri kita, lingkungan kita. Kalau kita tidak mau bersosialisasi, ini adalah malapetaka bagi kita sendiri. Dan saya yakin semua agama, kepercayaan, mengharapkan kita mau bersosialisasi dan bersilaturahmi dengan tetangga kanan kiri kita. Sama seperti yang kami imani adalah bahwa di 4 penjuru lautan kita semua adalah saudara. Itulah yang menjadi salah satu menjadi pegangan kami bahwa kita diharapkan mampu bersosialisasi dan berhubungan dengan lingkungan kita hidup. Itu aja. Terima kasih, Chanlo. Terima kasih. Saya rasa nggak ada pertanyaan lagi ya Mbak Wulan. Ini masih ada satu lagi terakhir mungkin ini, Dok. Ya. Ya, saya bacakan kembali dari Mbak Maya. Izin bertanya, harapan konkret apa yang bisa kita tanam dan rawat bersama di awal tahun 2026 ini agar toleransi tidak hanya sekadar kata, tapi menjadi nafas dalam kehidupan sehari-hari antar umat beragama. Ya, ini pertanyaan terakhir. Silahkan, Baik. Ya, terima kasih. Harapan konkret yang dapat kita wujudkan dalam tahun ini, saya rasa semua kita sepakat yang hadir di dalam Zoom IME ini, inilah wadah kita. Inilah tempat kita merajut, merayakan perbedaan itu, mengerti satu sama lain, mengerti tentang bagaimana teman kita bersembahyang. Saya juga baru tahu bahwa di dalam Hindu tadi Pak Profesor Inyoman Tusandro mengatakan sembahyangnya 3 kali dia satu hari. Kalau kita 2 kali, pagi sore, dia 3 kali, pagi, siang, dan sore. Ya. Mungkin teman-teman kita yang Islam, saya tahu mereka melakukan sholat 5 waktu. Yang Katolik, yang Kristen, saya juga tahu mereka melakukan sembahyang, misa pagi, mungkin sorenya ada doa wilayah atau kering. Dan mungkin dari Pak Jonari, dari sisi penggayatnya, juga melakukan sembahyang yang sama, mengucap syukur atas segala rahmat yang diterima kita atas berkah Tuhan Yang Maha Esa. Inilah harapan yang menurut saya konkret yang perlu kita wujudkan. Dari sisi kecil Zoom ini, kalau kita mampu merayakan dan mengembangkan Zoom kita ini, saya rasa dan yakin kita akan saling bergandeng tangan, saling mengetahui, dan perbedaan di antara kita bukan menjadi sesuatu yang harus kita
kita perlu takuti, tapi menjadi sesuatu yang indah. Sama seperti kalau kita katakan sebuah taman itu hanya ditumbuhi bunga merah, mawar aja kurang sedap. Mungkin ada mawar, ada melati, ada kamboja, atau dan lain-lain. Sehingga warna-warni itulah yang menjadi sudut pandang yang indah bagi kenyamanan kita. Saya rasa itu atas jawaban kami bahwa harapan dan nyata konkret yang harus kita wujudkan adalah mari kita terus dan bersilaturahmi di dalam Zoom ini untuk saling mengenal. Dengan saling mengenal kita akan menjadi lebih tahu dan bisa bersilaturahmi sehingga Indonesia atau gonjangan-gonjangan suku, ras, agama yang sering kita dengar dalam berita-berita makin mengecil, dan saya yakin tokoh-tokoh IMB setuju dan mendukung kita selalu bersilaturahmi di dalam Zoom ini. Itu aja jawaban dari kami. Mungkin dari penanggap yang lain atau tokoh agama yang lain bolehlah untuk menambahkan, untuk memperkuat kita di dalam kita merayakan perbedaan ini. Terima kasih. Silakan, mungkin dari tokoh-tokoh agama yang lain ingin berpendapat untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, silakan. Bila tidak ada tanggapan, maka kami persilahkan Bensejun untuk closing statement dari Bensejunarto. Terima kasih. Bapak Ibu terkasih peserta Zoom Indonesia Merayakan Perbedaan, kita tahu bahwa dan yakin bahwa doa dan harapan kita untuk tahun 2026 ini, ya, kalau bagi kami adalah tahun ini adalah tahun kuda api. Bagaimana kita mampu menyikapi tahun ini, tahun berjalan dengan doa dan harapan, dengan sesuatu tindakan nyata, bukan hanya doa dan harapan, tapi langkah yang seperti Bante katakan, dan juga Pak Janwe katakan, langkah itulah yang menjadikan, yang bisa merajut perbedaan di antara kita untuk mewujudkan kerukunan dan perbedaan yang ada di antara kita semua. Itu aja closing statement dari saya, Kang Lo. Sekali lagi terima kasih kepada para penanggap dan para audiens Indonesia Merayakan Perbedaan malam ini. Salam semua saudara. Salam semua saudara. Nah, ya, kesimpulan dari Zoom ini, saya sebagai moderator adalah doa adalah sarana komunikasi semua umat, biarpun dengan berbagai macam cara dan ya berbagai macam cara, berbagai macam waktu, tetapi doa adalah sarana komunikasi antara manusia dengan alam, dengan Tuhan dan alam semestanya. Jadi doa itu penting. Kalau di manusia, antar manusia itu komunikasi bisa dengan bersurat, dan sekarang itu
banyak media sosial dan sebagainya, tapi doa adalah satu-satunya sarana komunikasi yang untuk antara manusia dan Tuhan, apapun agama, apapun umatnya, tetapi doa adalah sarana komunikasi yang sangat penting untuk mendekatkan kita dengan Tuhan. Demikian kesimpulan saya. Kami serahkan pada Mbak Wulan. Terima kasih. Baik, ucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Liang Kaspe selaku moderator yang sudah memandu jalannya diskusi dan jagoan kita pada malam hari ini. Dan atas nama panitia kami juga mengucapkan terima kasih yang setulusnya kepada Winse Junarto selaku narasumber yang sudah berbagi pandangan perspektif dari agama Konghucu tentang tema pada malam hari ini. Dan tak terasa kita telah berada di penghujung acara Jagongan Online Indonesia Merayakan Perbedaan dengan tema doa dan harapan di tahun baru 2026 bagi kerukunan umat beragama. Malam ini kita belajar bahwa doa dalam setiap tradisi iman atau agama apapun adalah bahasa dengan kerendahan hati. Dan juga harapan adalah jembatan yang menyatukan perbedaan. Ketika cinta kasih ditanamkan di lingkup keluarga, yaitu lingkungan yang terkecil, maka damai akan tumbuh di masyarakat dan kerukunan menjadi kekuatan bangsa. Baik, Bapak Ibu, izinkan saya untuk membacakan pantun sekaligus menutup acara pada malam hari ini. Satu bait ya. Pergi ke taman memetik melati. Melati putih harum baunya. Berbeda iman, tetap sehati, damai terjaga karena cinta dan doa bersama. Ya, Bapak Ibu, itulah tadi pantun dari saya. Akhir kata, selamat menyongsong tahun baru 2026. Semoga tahun ini dipenuhi kedamaian, persaudaraan, dan harapan baru bagi Indonesia dan umat beragama semuanya. Baik, terima kasih. Sampai jumpa di Jagongan Online Senin mendatang. Wassalamualaikum, salam semua saudara. Salam semua Jangan lupa saudara. untuk mengisi absensinya, Bapak Ibu.